Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Muhammad Rizky. Kali ini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara. Simak video berikut. Seperti yang kita ketahui, wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan keputusan tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama ada pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Wawasan yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Yang kedua ada pengertian berdasarkan dari MPR. Yang berdasarkan Kitab MPR tahun 1993 sampai 1998 tentang kebiasaan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapai tujuan nasional. Ada juga berdasarkan dokumen ketetapan MPR tahun 1999 yang menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Yang ketiga ada pengertian wawasan negara menurut para ahli. Yang pertama Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua ada Samsul Wahidin. Menurut Samsul, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek Astagatra. Yang ketiga ada Sabarti Aka Diah MK. Menurut Sabarti Aka Diah, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. 4 ada Sujanti Kailan dan Ahmad Subaidi. Menurut Sujanti Kailan dan Ahmad Subaidi, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Berikut tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Yang kedua ada fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga ada wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial, politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang terakhir, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Berikut asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kamu pahami. Di antaranya
Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu dan kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa kesepenanggungan. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga ada asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat ada asas keadilan seluruh elemen masyarakat yang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang kelima ada asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Yang berikut ada implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. 1. Implementasi. Di bidang pertahanan dan keamanan, implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Kedua, implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Yang ketiga, ada implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Yang keempat ada implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Yang pertama, perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada kapitalisme. Kapitalisme ini merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning, sedang untuk negara yang berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang wawasan Nusantara. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.